Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita ke Mas Andika. Mas Andika, kalau tadi kata Mas Anin, ini tidak serta-merta kalau ada apresiasi yang berulang-ulang disampaikan ke pemerintahan atau presiden sebelumnya, belum tentu juga kebijakan-kebijakannya akan sejalan ya. Dalam politik itu, Mbak Mala, Mas Arief, ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya, teori dramaturginya seperti itu. Panggung belakangnya kalau kita lihat dari rangkaian event kemarin itu satu dan hari kedua. Hari pertama dan hari kedua Kongres luar biasa, dan juga hari kedua itu pertemuan pimpinan parpol. Perayaan miladnya ya, gitu ya. Itu nggak ada yang bisa masuk kecuali Mas Daniel kemarin yang masuk. Jadi nanti mungkin bisa pakai narasumber kita A1 ya pagi ini ya. Nah, sementara hari ketiga itu kan hanya seremonial. Saya pun bisa masuk ke situ. Mas Fadil pun bisa masuk ke situ kan. Dan di situ adalah hanya panggung, hanya seremoni yang meskipun demikian memiliki pesan politik ya, saya rasa ya. Nah, pesan politik ini bisa kita bedah dari teori kebutuhan politik masing-masing tokoh ini. Apa yang menjadi kebutuhan politik Pak Prabowo pada hari ini, dan apa yang menjadi kebutuhan politik Pak Jokowi pada hari ini. Ya, kalau Pak Prabowo jelas dia ingin melaksanakan ya mandatnya sebagai presiden tanpa adanya cawe-cawe. Bagaimanapun saya menangkap kesan bahwa jadi secara tidak langsung Pak Prabowo sadar bahwa dia juga dicawe-cawe saat ini. Ya, sebagai seorang presiden, Pak Prabowo mengakui bahwa kontribusi politik Pak Jokowi terhadap pemenangan kemarin besar. Tetapi ini bukan berarti Anda masih bisa mengatur agenda-agenda politik saya. Nah, berarti itulah ada warning juga di dalamnya ya. Betul, dan itulah yang dicoba ditunjukkan oleh Pak Prabowo di hari kedua ketika mengumpulkan seluruh ketua umum parpol. Ada agenda politik yang dibahas di situ, ya, agenda politik soal koalisi permanen, dan lain sebagainya. Nah, ketika di acara seremoni hari ketiga itu kan hanya menyampaikan apa yang sudah dibahas, dimasak di hari kedua itu, dan Pak Jokowi harus terima menu itu. Mau atau tidak menu ini yang Bapak makan. Kalau nggak mau, keluar. Kalau mau, ayo bergabung. Dan kebutuhan politik Pak Jokowi, ya, kalau kita lihat dari tren mantan-mantan capres adalah security politik, keamanan politik. Ya, tentu dalam setiap pesta pasti menyisakan piring-piring kotor. Ya, dan pasti ada yang nggak kecuci. Ya, Pak SBY pun 10 tahun berkuasa masih bisa diganggu. Bahkan Pak Harto pun 30 tahun berkuasa masih bisa diganggu. Apalagi Pak Jokowi 10 tahun tapi bukan ketua umum parpol dan tidak memiliki basis politik apapun. Lebih fragile untuk mendapatkan serangan-serangan politik dari lawan-lawannya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi sebenarnya dari Pak Prabowo dan seluruh ketua umum parpol yang hadir pada hari itu. Jadi desainnya tuh antara hari pertama hari kedua tuh tampak lah kemarin sebetulnya ya. Ingin memberikan pesan indirect gitu ya. Betul. Oke, Prof Karim singkat Prof sebelum kita ke Bang Anin sebagai penutup. Melihat ini logika yang dibangun oleh Gerindra seperti yang tergambar dari Bang Daniel itu tadi. Jadi Gerindra ingin menegakkan sebuah prinsip emotional rationality gitu ya. Jadi meskipun hubungannya tetap menjaga perasaan, patsun dan lain-lain, tapi tetap tindakannya rasional. Jadi kita akan melihat apakah benar nanti bahwa kebijakan yang diambil itu bukan hanya berdasarkan passion, tapi juga berdasarkan ration gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita membanding-bandingkan Jokowi dengan mantan presiden sebelumnya tetap saja berbeda. Saya katakan bahwa Jokowi di dalam lingkaran Prabowo itu menjadi primus inter pares, sebab meskipun banyak tokoh di sana, tetapi dialah yang utama. Tetapi menurut saya konten dari itu semua, substansi dari itu semua adalah bagaimana spirit menghaluskan hubungan dengan berbagai elemen itu adalah poin positifnya. Jadi sebenarnya ini ada aura yang ingin dibangun gitu ya, bagaimana memelihara hubungan antara presiden dengan yang sebelumnya, kemudian berterima kasih kepada mereka yang meloloskan atau mendukung. Jadi menurut saya ini sebuah kepribadian yang bagus, nilai yang luar biasa, nilai penting yang justru sangat langka saat ini. Jadi menurut saya ini pesan kepada siapa saja, mudah-mudahan itu semua disadari dan ditangkap oleh itu semua. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah karena prinsipnya adalah emotional rationality atau kesetiaan yang independen, maka poinnya, meskipun dekat dengan siapapun, Pak Prabowo akan tetap lurus dengan visi misinya, dengan asas-citanya, ada ruang untuk berinovasi, ada tetap punya keberanian moral untuk melakukan perubahan dan kemajuan ke arah yang dicita-citakan gitu ya. Biarlah yang sudah itu pensiun dengan sangat anggun gitu ya, dan tetap tenang gitu ya. Oke, baik. Mas Bang Anin,
setengah menit. Durasi kita habis. Mas Arief, Mbak Mala, ada 3 hal lah setidaknya yang ingin disampaikan Pak Prabowo ya dan Partai Gerindra terkait dengan deretan sikap politik Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada hari ini. Pertama yang ingin dimulai Pak Prabowo adalah karakteristik akumulatif advantage tadi. Artinya seluruh keunggulan-keunggulan para tokoh, para elemen bangsa itu harus disatukan karena dengan cara mengakumulasikan kekuatan-kekuatan dan nilai-nilai positif maka Indonesia bisa lebih akseleratif kemajuannya. Dan itu yang sedang ditunjukkan oleh Pak Prabowo. Kemudian kedua, Pak Prabowo tidak ingin atau tepatnya ingin menghentikan cancel culture ya di mana cancel culture itu kebiasaannya adalah menegasikan apa yang sudah dimulai oleh generasi sebelumnya atau pemimpin sebelumnya. Prinsip dasarnya sederhana. Yang baik-baik tentu kita lanjutkan, yang buruk-buruk tentu kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, Pak Prabowo ingin membantu membangun persatuan, ingin membangun keguyuban, namun tidak dimaknai kita harus selalu bersepakat dengan jalan pembangunan atau kebijakan yang ingin kita buat. Kita bisa berbeda, namun tentu tetap saling menghormati satu dengan lainnya. Itu prinsip-prinsip dasar yang ingin disampaikan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Baik, selamat ulang tahun buat Partai Gerindra yang jelas karena kami juga usianya sama di TV One. Sama 17 tahun juga begitu ya. Bang Anin terima kasih, Prof Karim terima kasih, Mas Trian terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Mas Arief. Terima kasih.